Siap? Siap, insya Allah. Nah, sebelum acara kita mulai, alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita mendengarkan dulu sambutan dan arahan dari tuan rumah kita hari ini, tuan rumah yang sudah mempertemukan kita semua ya, yaitu Bapak Kasih SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Bapak Nur Miftahul Fuad MPD. Kepada Bapak Fuad, waktu, tempat, dan layar kami persilahkan. Daun salam rumput teki, yang menjawab salam banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak berpantun lagi juga. Suara merdu bersaut-sautan, sungguh indah lantunan Al-Quran. Mari menebar kebaikan, bulan Ramadan penuh keberkahan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kami dari Dinas Pendidikan bisa dipertemukan dengan anak-anakku, siswa-siswi SMP Kabupaten Kediri yang sudah tergabung melalui Zoom, melalui live YouTube dan Instagram. Tentu ini berkat dukungan dari BMB Airlangga. Ini juga merupakan acara yang sangat luar biasa karena pada masa pandemi ini kita memiliki banyak keterbatasan. Yang biasanya kajian online kita laksanakan secara tatap muka, pada kesempatan ini tanpa mengurangi makna kita bisa laksanakan secara serentak se-Kabupaten Kediri melalui online. Dan nanti akan dipandu langsung oleh Ustadz yang hebat di sebelah saya ini, Ustadz Riza. Insya Allah. Adik-adik sekalian, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan, menilik apa yang disampaikan juga oleh Albert Einstein, yaitu agama dan ilmu terkait dengan itu. Jadi, Einstein pernah berkata bahwa ilmu tanpa agama itu buta, dan sebaliknya agama tanpa ilmu itu pincang. Oleh karena itu, marilah anak-anakku, selain meningkatkan diri dari sisi keilmuan, kita perlu juga tingkatkan agama kita. Apalagi di bulan Ramadan ini sebagai momentum yang penuh keberkahan untuk memulai itu semua. Anak-anakku, setahun lebih kalian tidak tatap muka secara langsung di sekolah secara serentak. Sejak Senin lalu kita sudah inisiasi dari Dinas Pendidikan, kita sudah akselerasi persiapan untuk uji coba tatap muka di tahun ajaran baru. Tentu kita belum berani untuk 100% dari siswa hadir di sekolah. Masih kita batasi 25%. Itu pun yang terpenting adalah protokol kesehatan yang harus senantiasa dilaksanakan secara ketat, terutama pemakaian masker yang benar dan selalu digunakan. Termasuk jam pembelajaran kita batasi juga 2 jam, tanpa istirahat, tanpa kantin, tanpa olahraga di luar. Ini semua demi layanan kepada anak-anak. Selain yang pertama, kita pastikan kesehatan, dan yang kedua adalah layanan pendidikan tetap bisa berjalan. Meskipun sudah uji coba tatap muka, namun pembelajaran jarak jauh ini tetap harus dilaksanakan. Jadi bukan berarti ketika sudah tatap muka tidak ada PJJ lagi. Jadi tatap muka ini adalah melengkapi PJJ. Perlu kami sampaikan juga bahwa anak-anakku ini nanti ketika di tahun 2045 ini ada bonus demografi untuk Indonesia. Kalianlah generasi-generasi yang akan memimpin bangsa, menggantikan kami-kami yang ada di sini.
Kalian saat ini dikatakan atau disebut sebagai generasi emas bangsa Indonesia. Kami minta untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, menjadi garda terdepan, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang terdepan, bukan bangsa yang mengekor. Tentu tanggung jawab ini ada pada pundak adik-adik sekalian. Mari kita isi kemerdekaan, mari kita isi Ramadan, mari kita isi diri kita ke depan itu dengan prestasi-prestasi yang membanggakan. Kami dari Dinas Pendidikan sudah banyak event untuk peningkatan prestasi. Tidak hanya kami sasar bagi guru-guru, tapi juga kami sasar bagi adik-adik sekalian. Harapannya adik-adik bisa berkompetisi, bisa berprestasi untuk bekal masa depan. Dan juga ketika nanti mendapatkan kejuaraan, bisa menjadi poin untuk masuk ke jenjang SMA, SMK melalui jalur prestasi. Jadi harapan kami akan banyak siswa-siswi Kabupaten Kediri yang berprestasi, tidak hanya di kancah kabupaten saja, tidak hanya di kancah provinsi, tapi juga sampai ke nasional. Terkait dengan kegiatan ini, kami harapkan adik-adik bisa mengikuti dengan baik acaranya, serap materi yang disampaikan, kemudian ajukan pertanyaan jika ada yang belum jelas. Kemudian tadi juga sudah disampaikan banyak door prize menarik untuk adik-adik semuanya. Ini untuk berapa siswa nanti Mbak ini? Banyak, Pak. Bisa untuk 50 sampai 100? Oh, lebih, Pak. Wah, lebih dari 100. Nanti kalau bisa semuanya ini bisa dapat hadiah nanti. Baik adik-adik, biar nanti bisa segera memulai acara, maka dengan mengucap basmalah dan atas ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kajian Ramadan secara online ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Sebagai penutup, sebagai penguatan literasi bahasa untuk adik-adik, maka kami juga akan menyampaikan sebaik pantun lagi. Kain putih pembungkus dupa. Nah, kain putih pembungkus dupa. Terima kasih, sampai jumpa. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Fuad. Semoga arahannya bisa menambah semangat untuk adik-adik semuanya ini ya. Bapaknya jago pantun sekali. Ini lulusan sastra mungkin ya. Nah, ini seperti yang diaturkan Pak Fuad. Jadi adik-adik itu harus selalu siap berprestasi. Caranya gimana? Hari ini bisa menjadi salah satu cara adik-adik bisa memulai berprestasi. Karena materi yang akan disampaikan hari ini tuh penuh manfaat, terus banyak lah ya. Hari ini kita akan bahas apa sih, Kak? Seperti yang ada Kak Dia sampaikan di temanya tadi kan, karena Ramadan aku jadi lebih baik. Nah, ini kira-kira yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah dengan Ramadannya adik-adik tahun ini? Apakah sama dengan tahun lalu atau yang tahun ini lebih baik? Bagaimana dengan bulan-bulan Ramadan? Kegiatannya itu apakah sama aja dengan bulan-bulan sebelumnya, bulan-bulan yang di luar Ramadan? Atau kegiatan diisi dengan yang lebih berkah, yang lebih bermanfaat. Nah, itu akan kita bahas secara asyik ya. Adik-adik jangan lupa Kak Dia ingatkan, kalau ada pertanyaan silakan untuk bertanya. Jadi nanti adik-adik yang aktif bertanya itu nanti akan mendapatkan tambahan hadiah ya, tambahan voucher. Nah, jadi selama mendengarkan acara, selama mendengarkan materi, silakan kalau ada pertanyaan langsung ditulis, dicatat. Nanti ketika ada sesi tanya jawab, silakan untuk ditanyakan. Nah, sebelumnya ini Kak Diah mau memperkenalkan teman belajar kita hari ini itu siapa? Katanya kan kalau tak kenal maka kenalan dulu. Nah, ini Kak Diah perkenalkan. Teman belajar kita hari ini adalah beliau bernama Risa Rausi Safar. Nah, aktivitas beliau sebagai founder dan owner PT BMB Erlangga, bimbel yang saat ini sudah ada 30 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Owner dari ProX Probolinggo,
Dermatology Pix Konsultan PT Fingerprint Consulting, Business Coach Genpro, serta Professional Trainer. Nah, Pak Risa ini juga merupakan sudah bersertifikat profesional, diantaranya Neurolinguistic Programming from Indonesia NLP Society, Neuroparenting Practitioner from Neuronesia Brain Institute, Design Sprint from Inalit, Professional Human Resource Management from GS Consulting, Business Grounded Coaching lead by Dr. Fahmi. Wow, luar biasa sekali ini kayaknya ya profilnya. Nah, ini ada beberapa akun sosmed yang mungkin adik-adik mau kepo-kepo ya. Seperti apa sih teman belajar kita kali ini, kok kayaknya keren banget dari profilnya. Oke, tanpa perlu berlama-lama, ini saya kepada Kak Risa Rausi Safar, waktu, tempat, dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dia, Kak Dia, atau Tante Dia. Kak aja. Masih muda, Pak. Baik, yang terhormat Pak Fuad, atau secara usia nampaknya saya lebih merasa close, lebih merasa dekat kalau manggilnya Mas Fuad ya. Silakan. Jadi kalau ada Mas Menteri, Bapak Nadiem Makarim, kalau ini ada Mas Fuad gitu ya. Dan kita tidak sedikit pun ragu, bisa jadi 2030 atau lebih dikit mungkin beliau yang jadi Menteri Pendidikan gitu ya. Masya Allah. Baik, saya akan buka dengan sebuah salam yang menentukan hati-hati kita. Salamnya para penghuni surga, maka merugilah tidak menjawab salam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan selamat, banyak orang pergi mengaji. Karena salam jika kurang semangat, saya akan ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya pengen ada dibantu komen di chat box. Jelaskah suara saya atau masih kurang sempurna? Silakan. Karena kalau suara saya nggak jelas, eman banget ya. Karena saya dengan Grand Flattery itu dikit-dikit tipis ya, selisihnya ya. Sudah jelas, Kak? Oke, baik. Teman-teman sekalian, para siswa-siswi SMP se-Kabupaten Kediri, baik negeri maupun swasta, betul Mas Fuad ya? Negeri maupun swasta, yang kalau di total itu jumlahnya ada belasan ribu mungkin ya. Belasan ribu yang insya Allah seperti kata beliau, kata Pak Fuad, bahwa belasan ribu inilah yang kelak akan menghandle negara ini. Bukan hanya bicara Kabupaten Kediri, tapi negara ini Andalah yang akan menghandlenya. Mungkin salah satu di antara belasan ribu itu ada yang lalu menjadi Menteri Pertanian mungkin. Karena sekarang hobinya macul, ya. Atau mungkin di antara kalian juga ada yang lalu menjadi pemilik gudang garam. Karena mungkin suatu saat gudang garam itu pemiliknya sudah bosan punya gudang garam, maka lalu dijual, dan Anda termasuk salah satu orang yang kaya lalu membeli gudang garam itu. Tapi mungkin Anda kurang cocok dengan gudang garam, lalu diganti namanya menjadi gudang, apa enaknya ya? Gudang padi misalkan gitu ya. Nah, itu ada yang pengen jadi pengusaha, Desi Talita Fatmasari. Nah, itu. Iya. Jadi memang saya sangat yakin dengan kalimatnya Pak Fuad tadi bahwa Andalah yang akan lalu menghandle negara ini, bahkan bisa jadi pembicaraan tentang pribadi-pribadi Anda tidak hanya dibicarakan oleh orang di Indonesia saja, tapi bisa jadi di antara Anda ada yang lalu dibicarakan di kancah internasional. Mungkin di antara Anda ada yang juara internasional lomba tidur ketika Ramadan misalkan ya. Karena mungkin menganut mazhab tidurnya orang puasa itu ibadah, Kak. Maka saya ingin meraih pahala ibadah dengan cara tidur gitu ya. Nah, atau ya itu ada yang ingin jadi ustazah. Sebentar, yang ingin jadi ustazah saya pastikan dulu namanya. Nur Anjumi Latifatur Rosida. Oke, benar. Karena saya khawatir yang pengen jadi ustazah cowok ternyata ya. Ini insya Allah tepat ini ya, yang pengen jadi ustazah namanya kayaknya perempuan ya. Saya pengen jadi analis kesehatan. Saya ingin jadi orang sukses. Tapi lebih baik dimanfaatkan. Wah, kasihan ya dimanfaatkan terus dirinya ya. Bermanfaat mungkin maksudnya ya. Bukan dimanfaatkan ya. Bukan dimanfaatkan, tapi bermanfaat. Berdaya, bukan diperdayai ya. Baik, saya ingin jadi pengusaha, Kak. Saya ingin jadi akpol. Mungkin maksudnya pengen jadi polisi, sekolahnya melalui jalur akpol gitu ya. Kalau pengen jadi akpol berarti Anda pengen jadi bangunan ya. Pengen jadi sekolah gitu ya. Baik, saya pengen jadi guru kayak Pak Fuad yang lalu berkarir di
bidang pendidikan, dan akhirnya menjadi orang yang bermanfaat. Ya, baik, teman-teman sekalian, hari ini menjadi hari yang spesial bagi saya. Kenapa? Karena saya bertemu dengan ribuan orang. Sementara ini di live Zoom ada 170-an orang, dan semakin detik semakin bertambah terus jumlahnya. Terus di live yang nonton di YouTube ada berapa, Kak? 1.400. Ada 1.400, berarti di total ada hampir 1.600. Ya, ini yang patut untuk saya syukuri. Kenapa? Karena bertatap muka secara virtual seperti ini, lalu bisa menyapa secara virtual dengan 1.600 orang, itu saya pikir bukan hal yang mudah. Ini kalau Anda dikumpulkan, ini mungkin mana tempat yang cukup ya kalau di Kediri ya? Stadion Brawijaya mungkin ya. Wah, bayangkan Anda kumpul di Stadion Brawijaya, terus jam sekian, jam 10 kurang seperempat, lalu dibagikan makanan, mokel bareng ya. Nah, saya jadi tertarik tadi, mana Mbak bisa pinjam? Ini banyak sekali Mbak dia menyampaikan panitia bekerja sama dengan banyak brand, ada banyak sekali voucher gitu ya. Dan ini dominan panganan. Apa artinya ini? Hanya cuma satu yang hubungannya dengan dunia pendidikan, yaitu Gramedia. Apakah Anda lebih butuh makanan daripada ilmu? Astagfirullah. Ada yang dari Master Chicken. Ada lagi Rocket Chicken. Ini naruhnya jangan dikumpulkan, Mbak, bisa berkelahi mereka ini ya. Agak dijauhkan gitu ya. Ada lagi kedai es krim. Masya Allah. Ini katanya informasinya untuk Anda, tapi dimakannya nanti pada duhur. Bentar. Baik. Masih muncul nggak di layar ya? Enggak ya, ini makannya boleh kapan aja Mbak ya, nggak harus pada duhur ya. Ada lagi yang mana? Wah, macam-macam lah ya. Jumlahnya uncountable, tidak terhitung katanya ya. Karena nggak mau dihitung aja ya. Baik, teman-teman sekalian, semoga lalu pertemuan ini yang difasilitasi oleh Airlangga, bimbingan belajar yang ada 4 cabang di mana namanya di Kabupaten Kediri. Anda mungkin perlu tahu atau sudah, kalau belum tahu saya informasikan, kalau sudah tahu ini menjadi reminder buat Anda. Kami di Kediri ada di 4 kecamatan kalau nggak salah ya. Ada di Kecamatan Gura, ada di Kecamatan Pelemahan, ada di Kecamatan Wates, ada di Kecamatan satunya lagi Kras. Ini kecamatan yang tidak pernah bertutur lembut ini ya. Keras gitu ya. Hidup itu keras teman ya. Baik. Jadi Airlangga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, terutama lebih spesifik di bidang pendidikan menengah pertama di SMP, yang Pak Fuad selaku komandannya, ya. Dan ini sebuah sinergi yang baik. Semoga lalu sinergi ini menjadi sinergi yang tidak berhenti hari ini saja, tapi kita akan adakan acara serupa seperti ini atau lebih heboh dari ini. Nanti pun kalaupun sudah boleh offline, kalaupun kita sudah pandemi ini sirna dari bumi Indonesia dan negara kita atau bahkan di dunia ini, maka bisa jadi acara kita akan offline, tetap kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dengan BMB Airlangga. Baik, teman-teman sekalian, saya akan mengawali dengan mengajak Anda untuk menyepakati 3 hal. Saya ulangi, saya ingin mengajak Anda untuk menyepakati 3 hal. Saya adalah orang yang paling tidak suka kalau mengikuti acara dan acara itu ternyata tidak ada manfaatnya buat saya. Kenapa? Rugi pakai banget. Apalagi acaranya bayar. Wis bayar, nggak ada manfaatnya, itu rugi banget. Loh Kak, kan acara ini gratis. Iya gratis, tapi kan kuotamu kalong. Tadi banyak yang komentar di di YouTube tadi ya. Subsidi kuota dong. Nah, itu mungkin miskin kuota atau fakir kuota ya. Nanti silakan kita bisa daftarkan Anda di surat keterangan tidak mampu ya, tidak mampu beli kuota. Nah, berarti Anda perlu modal untuk ikut acara ini. Modalnya apa? Kuota. Nggak jelas Kak suaranya. Baik. Saya perlu ada tambahan komentar, benarkah suara saya tidak jelas? Barusan ada yang berkomentar macet-macet suaranya. Oke. Macet-macet. Sudah jelas, Kak? Alhamdulillah. Baik. Anda perlu modal ikut acara ini. Modalnya apa? Kuota. Maka kalau sampai acara ini tidak ada manfaatnya buat Anda, maka Anda rugi. Dan yang membuat Anda rugi itu berdosa. Dan yang membuat Anda rugi berarti zolim. Siapa itu? Saya. Airlangga. Kenapa? Karena bikin acara nggak bermanfaat bagi pengikut, bagi yang partisipannya.
bagi pesertanya. Maka saya tidak ingin lalu kita terjebak dalam kondisi itu hari ini. Dan Anda harus memegang prinsip ini di sepanjang kehidupan Anda. Jangan pernah ikut acara yang tidak ada manfaatnya. Jangan pernah keluar uang, keluar modal yang Anda tidak mendapatkan manfaat dari acara itu. Maka Anda harus mendapatkan manfaat. Nah, hari ini saya ingin acara kita ada manfaatnya, bahkan tidak hanya bermanfaat, tapi full manfaatnya. Bagaimana caranya? Saya ingin mengajak Anda untuk menyepakati 3 hal dulu di awal ini. 3 syarat ikut acara ini. Apa itu? Yang pertama, saya minta kepada semuanya untuk smile. Tersenyum. Oke, silakan yang sudah on cam kameranya bisa menunjukkan senyum terindahnya di depan kameranya masing-masing. Kalimatus Sadia, senyumnya bikin orang diabetes, ya Allah. Baik, ada lagi Putri Egi Agustina. Silakan bisa nggak usah dimatikan gitu kameranya, gitu aja langsung pergi orangnya ya. Tidak siap dipuji dia ya. Baik. Silakan hitungan ketiga, berikan senyuman yang paling indah. 1, 2, 3. Astagfirullah. Senyum itu yang enak deh ya, yang tulus. Tahu tulus ya? Yang penyanyi itu loh ya, tulus ya. Senyumnya itu yang tulus, yang ikhlas. Bagaimana caranya? Cukup Anda buka lebar-lebar bibir Anda dengan mengucapkan satu bilangan, yaitu bilangan 11. Berapa? 11. Coba, 1, 2, 3, bareng-bareng. Nini Sri Wahyuningsi, 11. Alhamdulillah. Kok cewek semua ya yang on cam ya? Ini ada yang cowok nih, Muhammad Abdian Taufikul Hakim. Tapi yang ke syuting itu genteng. Kamu di atas genteng, Kak? Atau kamu mirip genteng? Atau kamu calon pengusaha genteng? Oh, ini ada lagi nih, Muhammad Ivansa Albi. Wah, pakai baju sepak bola warna biru. Wah. Klub apa itu, Kak? Persik. Wah, Persik bukan ya. Baik. Yang pertama senyum, yang kedua saya mengajak semuanya untuk semangat. Untuk apa? Semangat. Kenapa? Karena yang pertama ada dua alasan Anda wajib semangat. Yang pertama karena ini masih pagi. Maka kalau Anda tadi sahur berarti kalori dalam tubuh Anda masih banyak. Energi dalam tubuh Anda yang itu hasil dari metabolisme makanan sahur Anda itu masih ada, bahkan mungkin masih banyak. Maka Anda rugi kalau nggak semangat. Yang kedua, kenapa Anda wajib semangat? Karena Anda masih muda. Anggaplah Anda sekarang kelas 7, berarti kurang lebih usianya berapa? 13 tahun ya. Yang kelas 8 mungkin 18 tahun, yang kelas 9 mungkin 15 tahun. Berarti Anda masih sangat muda. Bahkan bukan pemuda Anda disebutannya, remaja. Kalau cowok, kalau perempuan, remajawati ya. Remaja sama remaji ini harusnya semangat. Coba dong, orang semangat itu tidak perlu ngomong, kelihatan dari cara duduknya. Nah, itu sudah mulai ada yang berubah duduknya, pencitraan biasa ya. Baik, nah harus semangat dong. Nah, itu Anda duduk di sofa gitu kan, boy, sofanya womboh gitu ya. Nah, Masya Allah ada yang lesehan, kelihatannya di lantai, ada yang nobar kayak nonton sepak bola itu ya, bareng-bareng. Nah, itu tuh, minggir-minggir anaknya tuh ya. Ada yang pakai kopiah, Masya Allah, mirip ustazah ya. Ustadz ya, Masya Allah. Nah, sip. Yang ketiga, syarat ikut acara ini apa? Yuk, semuanya harus konsentrasi. Jadi semuanya tolong dipastikan Anda kalau menghadap ke layar device Anda, menghadap ke layar laptop Anda, handphone Anda, tablet Anda, silakan lalu Anda benar-benar yang menghadap itu tidak hanya badannya saja, tapi menghadapnya itu badannya iya, pikirannya juga iya. Karena saya khawatir ada yang lalu badannya menghadap ke laptop, menghadap ke HP, tapi pikirannya masih ada di tempat bakul mercon. Karena semalam tuku mercon duitnya kurang, atau susunya kurang ya. Maka tidak, Anda harus selalu konsentrasi dengan memastikan fisik Anda mengikuti acara ini, pikiran Anda juga sama mengikuti acara ini. Baik, sepakat ya? Silakan sekarang kalau saya bilang sepakat, jawabannya setuju. Jawabnya di mana? Di kolom chat box. Saya ulangi, kalau saya bilang sepakat, jawabannya setuju. Oke, lanjut. Silakan lagi. Setuju. Tapi kalau saya bilang setuju, jawabannya apa? Sepakat. Ulangi lagi. Sepakat? Setuju? Silakan dijawab. Setuju? Jawabannya apa? Sepakat. Sip. Baik, teman-teman sekalian, saya akan awali pertemuan kita di pagi hari di Ramadan. Hari keberapa ini, Pak? 17 ya? 18 Ramadan ya. 18 Ramadan ini
Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan Allah untuk bertemu dan kita akan mengawali pertemuan ini dengan saya sebut dengan namanya mindful breathing. Apa mindful breathing ini, Kak? Ini adalah cara bernafas yang penuh dengan makna. Bernafas saja pakai makna, Kak? Iya, karena bernafas itu bukan hal yang simpel. Bernafas itu mungkin kelihatan simpel, tapi itu sebenarnya sesuatu proses yang tidak simpel. Kalau nggak percaya, coba tanya tentang bernafas kepada orang yang pilek, irungnya buntu. Gampang nggak bagi dia bernafas? Tidak gampang. Kalau masih kurang memuaskan jawabannya, tanya kepada orang yang kena COVID, bagaimana ketika dia terserang COVID dan bagaimana nafasnya. Tersengal-sengal, pendek, sesak nafas. Maka saya ingin mengajak Anda melakukan yang namanya mindful breathing. Bagaimana caranya? Saya ingin mengajak Anda dengan cara seperti ini. Silakan Anda tarik nafas dengan dalam, dan pastikan dulu dengan duduk yang rileks, duduk yang paling membuat Anda nyaman, lalu silakan sampaikan dalam hati Anda dengan kalimat, saya tenang. Saya ulangi ya, tarik nafas, dan katakan, saya tenang. Lalu tarik nafas lagi dan katakan, saya bahagia. Ulangi lagi, tarik nafas dan katakan, saya tenang, saya bahagia. Ulangi 5 kali dengan cara seperti itu. Saya tenang, saya bahagia. Dengan menarik nafas, tidak perlu ditahan, apalagi nahannya 2 menit. Ya, almarhum sampai nanti ya. Nafas yang nyaman, lalu katakan dalam hati Anda, saya tenang, saya bahagia. Saya tenang, saya bahagia. Nah, setelah ini saya ingin mengajak Anda, teman-teman sekalian, saya sehat hari ini, saya bahagia hari ini, saya bersyukur, alhamdulillah. Saya ingin mengajak Anda, silakan tuliskan di chat box alasan kenapa Anda hari ini wajib bersyukur. Saya lagi-lagi perintahnya, dengarkan dengan baik, lalu pahami dan lakukan. Silakan diketik di chat box, kenapa Anda hari ini wajib bersyukur? Apa alasannya? Nah, ada yang menjawab tuh. Desi Talita, karena ini karunia Allah, benar banget. Ada lagi yang menjawab, karena masih bernafas, iya banget. Karena masih diberi kesehatan tanpa kekurangan, benar banget. Silakan, apa alasan Anda hari ini, kenapa Anda wajib bersyukur? Kalau saya misalkan nih, kenapa Kak Risa wajib bersyukur? Karena saya hari ini bertemu dengan 1000-an orang, bahkan mungkin sekarang sudah hampir 2000 orang, yang itu semuanya orang-orang hebat. Anak-anak SMP di Kabupaten Kediri itu saya wajib bersyukur. Karena perjalanan saya dari Malang ke sini lancar, maka saya wajib bersyukur. Karena tadi pagi saya masih sempat sahur, saya wajib bersyukur. Nah, itu banyak sekali jawabannya, benar sekali ya. Semua jawaban Anda adalah menunjukkan bahwa Anda itu sadar hari ini Anda wajib bersyukur. Maka tidak boleh di antara kita ada yang tidak apa? Tidak bersyukur. Karena kita yakin, karena kita tahu, dan kita menyadari itu. Dan kita merasakan bahwa kita hari ini memperoleh banyak sekali karunia dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya, kalau mau dituliskan itu nggak mungkin. Kalau mau dituliskan itu nggak mungkin. Ya, dan itu semuanya diberikan kepada kita oleh Allah free of charge, gratis, nggak bayar. Anda nafas bayar nggak? Enggak. Padahal kalau Anda harus pakai oksigen, bayar. Kalau nggak percaya, silakan Anda pergi ke apotek, beli barang yang namanya oksigen. OXYCAN, oksigen. Harganya kalau masih belum berubah sekitar 35.000. Nah, itu dipakai oleh orang yang mengalami gagal nafas atau mengalami kesulitan nafas, dipakai dengan cara dipencet, lalu disedot 2 kali, dipakai untuk bernafas. Setelah itu, kalau dia masih belum lancar nafasnya, pakai itu lagi. Bayangkan 35.000 untuk beli seperti itu. Anda hari ini bayar? Tidak. Maka Anda wajib bersyukur. Nah, kalau sudah semuanya bersyukur hari ini, maka saya sudah merasa pas untuk memulai menyampaikan materi saya hari ini. Baik, teman-teman sekalian, persis seperti yang disampaikan oleh Mbak Dia tadi, Mbak Dia ini adalah salah seorang yang akan Anda temui kalau Anda nanti belajar di Airlangga Kras, gitu Mbak Dia ya. Mbak Dia ini termasuk ngajar juga mata pelajaran kimia. Tahu kimia ya? Kimia itu salah satu lirik lagunya Padi. Kimia ku temukan. Nah, oh itu kini ya. Nah, Mbak siapa namanya Mbak Dia ini adalah salah satu pengajar. Kalau Anda nanti les di Airlangga Kras, beliau akan mengajar Anda. Mungkin kalau SMP bisa jadi ngajar IPA Mbak ya, ngajar IPA. Dan beliau ini cara ngajarnya luar biasa sekali. Nggak percaya, les saja.
bayar Kak? Enggak bayar, cukup transfer. Loh Kak, nggak punya rekening Kak? Ya berarti bayar cash ya. Baik. Dan teman-teman sekalian, Mbak Dia tadi menyampaikan bahwa materi kita kali ini judulnya adalah karena Ramadan aku jadi lebih baik. Karena Ramadan aku jadi lebih baik. Kenapa? Karena ini alasannya. Ramadan itu teman-teman sekalian, Masya Allah, ini adalah sebuah fasilitas spesial dari Allah kepada kita kaum muslimin, yang di fasilitas spesial ini jangankan bicara ibadah-ibadahnya, bicara suasananya saja. Coba saya ingin Anda menjadi chatbox. Suasana Ramadan dengan bukan Ramadan, beda atau sama? Yuk, silakan dijawab. Suasana Ramadan dengan tidak Ramadan, beda apa sama? Beda. Kalau beda, apa bedanya? Beda banget. Nah, apalagi jawab beda banget tadi. Apa bedanya? Kak, menjelang maghrib, warung rame kabeh ya. Banyak orang jual takjil ya, itu mungkin ya. Suasana lebih rame. Baik. Bedanya suasana lebih rame. Bedanya karena kita lagi puasa, Pak. Kalau hari yang lain kita nggak puasa. Nah, itu ya. Bedanya sekarang Mama nggak nyuruh makan siang. Oh ya. Kamu makan siang disuruh. Luar biasa ya. Kalau saya nggak usah disuruh, malah disuruh berhenti makan siang. Ya. Kamu makan siang aja disuruh ya. Baik. Nah, beda banget suasananya. Seperti yang saya tampilkan di layar, ada beberapa ibadah yang Anda biasa lakukan di Ramadan. Yang pertama, eating sahur properly, makan sahur dengan tepat. Tepat apa? Tepat waktu dan tepat menunya. Tepat waktu dan tepat menunya. Kapan makan sahur yang paling tepat? 5:30 pagi. Ya. Itu bukan sahur, itu sarapan ya. Sunnahnya sahur itu mendekati subuh atau mengakhirkan sahur itu. Mengakhirkan. Kalau saya biasanya mulai bangun persiapan jam 3, selesai kurang lebih jam 4 ya. Ada waktu 1 jam sehingga makannya bisa tenang, makannya bisa nyantai, mengunyahnya juga bisa 36 kali kunyahan gitu ya. Nah, makan sahur dengan tepat. Yang kedua, baca dan mengerti Al-Qur'an, read and understand Quran. Adakah di sini yang rutin selama Ramadan baca Al-Qur'an? Tidak perlu dijawab kalau kelihatan dari wajah-wajah soleh-solehannya, saya yakin Anda rutin baca Quran. Ada yang baca Qurannya itu hari pertama, Alif Lam Mim, wis. Seayat ya, seayat. Baru besoknya dalikal kitabul la raiba fi. Nah, Mas cuma seayat aja, Mas, enggak apa-apa. Daripada tidak sama sekali. Karena seayatnya berpahala. Dan Anda tahu baca Quran itu pahalanya nggak dihitung per ayat, tapi per huruf. Per huruf. Berarti alif lam mim 3. Kak, aku wis kakean pahala ya, Kak. Aku tak mau alif dok ya. Nah, itulah baca Iqra itu ya. Yang ketiga ada lalu yang ibadahnya do zikir whenever I can. Jadi zikir kapanpun Anda bisa. Sambil ngapa-ngapain ada zikir. Sambil naik motor cari takjil, zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil ngapain? Bantu orang tuanya isa-isa piring, ada zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa astagfirullah? Karena barusan mecahkan piring, misalkan. Zikir kapanpun Anda bisa. Yang keempat, avoid gossiping and useless word. Menghindari gosip dan kata-kata yang tidak berguna. Biasanya yang gosip itu, mohon maaf ya, tidak boleh tersinggung. Biasanya yang gosip itu siswa atau siswi ya? Ya silakan dibantu di chat box, biar frekuensi dan pikiran kita sama. Biasanya yang gosip itu siswa atau siswi ya? Biasanya sih perempuan, Kak, siswi. Nah, dan kerennya yang menjawab siswi itu ya perempuan. Nah, berarti dia mengakui kalau dirinya itu adalah termasuk komunitas gosip Indonesia. KGI, Komunitas Gosip Indonesia. Mosok temennya baru beli jilbab anyar digosipin 2 minggu nggak mari-mari. Ngerti nggak jilbabnya itu loh diskonan. Yang kelima ada lagi do charity as much as I can. Nyumbang, infak, sedekah semampunya. Kalau saya orang kaya, misalkan di antara Anda ada orang kaya, ya sedekahnya ya yang banyak. Misalkan di antara Anda ada yang lalu uang sakunya dari orang tuanya itu sedino 3 juta. Ndak entek, ndak oleh mulai. Wah. Bapaknya karena anak orang kaya ngasih uang sakunya keren. Le, pakai duit 3 juta, ndak entek aja mulai. Wah. Maka sodakonya ya yang
banyak gitu kan. Loh, Kak, tapi saya kan uangnya nggak banyak, Kak. Bagaimana? Tetap sisihkan uang yang Anda dapatkan dari manapun itu untuk sedekah. Kenapa? Karena di Ramadan ini sedekahnya luar biasa perlipatan pahalanya. Yang keenam, lower my gaze. Apa artinya lower my gaze itu? Boleh nggak dibantu di chat box? Ada yang mungkin pintar bahasa Inggris, lulusan LC Pare, lulusan apa namanya les bahasa Inggris Pare, apa artinya? Lower my gaze. Tundukkan pandangan ya. Lower my gaze itu tundukkan pandangan. Jadi ketika Ramadan ini dan setelah Ramadan juga harusnya seperti itu. Tidak boleh terlalu overacting, tidak boleh terlalu lebay kalau ngelihat cowok ganteng bagi yang cewek. Sampai kayak wong Arab step gitu ya. Yang cowok juga sama, mosok kelihatan sapi diwedaki ya wis ayune, astagfirullah ya. Tundukkan pandangan ya. Yang berikutnya learn and teach it to other. Jadi belajar dan mengajar kepada orang lain. Karena memang harusnya kita Ramadan itu tidak berhenti belajar, harus tetap belajar. Dan yang terakhir, yang sangat rutin kita lakukan, setiap ba'da sholat isya, apa itu? Do tahajud and qiyamul lail. Namanya kalau di Ramadan itu taraweh. Berapa rakaat, Kak? Sakarep. Ada yang 11, ada yang 23. Kak, aku kuat ya, Kak. Tak gabung, Kak. 11 terus 23. Berarti piro? 34. Boleh, silahkan. 80 nggak apa-apa ya. Sak kuatmu. Ya, Kak, saya agak males ya, Kak. Gimana kalau saya ikut sholat tarawih yang kecepatannya 2 RPM, Kak? Apa 2 RPM itu? 2 rakaat per menit ya. Yang bacaan Al-Fatihahnya itu sekali nafas selesai ya. Lalu cek suaranya, ada yang komentar nggak masuk? Boleh dibantu dikomenin di chat, suara saya benarkah tidak masuk atau memang masuk ya? Ada kok. Oke, ada kok. Baik. Mungkin yang tadi komentar nggak masuk, mungkin bisa di HP-nya dijual. Enggak, dikondisikan sudah suatu dijual, jangan dijual ya. Mosok engko bodoh enggak duwe HP sampean ya. Ada suaranya, baik. Nah, bagaimana caranya biar bisa optimal Ramadan kita ini menjadi fasilitas yang bisa membuat kita lebih baik? Saya punya 3 tips. Tips ala Erlangga untuk membuat Ramadan kita menjadikan kita lebih baik. Yang pertama adalah set your target. Anda harus mendesain, Anda harus menentukan, Anda harus menuliskan bahkan apa target Anda selama Ramadan ini? Kak, iki wis 18 Ramadan, Kak. Kurang 12 meneh, Kak. Masa sih perlu nulis target? Perlu. Bahkan kurang 1 hari Ramadan pun kita bikin target. Kak, saya sudah bikin, Kak, tapi kok saya rasa perlu diedit ya. Silakan diedit. Yang penting Anda punya targetnya. Apa target Anda selama Ramadan? Hatam 2 juz, Masya Allah. Keren ya. Hatam 2 juz. Rafa Fatnio. Alhamdulillah 2 juz. Alhamdulillah saya sudah 4 juz ya. Apukat, jeruk, belewa, duren ya. Berbagi takjil, wah keren. Saya targetnya, Kak, tiap hari bagi takjil. Apa? Kurma, piro siji. Ya, nggak apa-apa ya. Bismillah, kecilin badan. Oh, gampang deh. Caranya kecilin badan, kamu foto terus kamu zoom out. Itu langsung kecil itu ya. Jangan di zoom in, di zoom out ya. Hatam Al-Quran, Masya Allah, Intan Ayu Puspita. Sip, harus punya target. Kak, saya Ramadan ini pengen infak totalnya 500.000, Kak. Berarti kalau dibagi ke 30 hari, sehari kurang lebih infak berapa ya kalau 500.000 ya? Kalau 10.000 jadi 300.000. Berarti kurang lebih sekitar hampir 20.000, 18.000. Duh, tapi uang dari orang tua saya cuma dikasih uang 10.000, Kak. Berarti kurang 8.000. 8.000 bagaimana? Ya, mungkin Anda bisa berusaha dengan cara yang lain sehingga dapat uang 8.000 dan akhirnya Anda sehari bisa infak 18.000, total sebulan 500.000. Saya itu tidak pernah ngasih uang saku kepada anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama usia 10 tahun. Anak saya yang pertama itu kalau pengen dapat uang itu caranya gampang, tidak perlu minta ke saya. Kenapa? Karena saya selalu bikin aturan kepada anak saya itu, kalau sholat subuh jamaah ke masjid, itu dia dapat uang 5.000. Pulang dari masjid dapat uang 5.000. Tapi kalau sholat subuh ke masjidnya itu tidak saya yang bangunkan, tapi bangun sendiri, 10.000. Jadi anak saya itu cara dapat uangnya tidak perlu minta. Saya akan kasih otomatis dengan cara, kalau dia sholat subuh ke masjid, saya yang bangunkan, dia dapat 5.000. Tapi kalau dia bangun sendiri, dia dapat 10.000.
Nah, dia lebih sering dapat 10.000. Kenapa? Karena dia itu hampir selalu bangunkan ke saya. Tapi bangunkannya jamnya sak karepe dhek. Ngelilir jam 1 bengi dibangunin saya. Bibi bangun. Yang penting untuk dapat syarat biar dia dapat uang 10.000. Nah, dari uang 10.000 itu dulu sebelum Ramadan dia nyisikan untuk infak sangat sedikit. Tapi di Ramadan ini dia bertekad setiap hari separuhnya dia sumbangkan, separuhnya dia infakkan. Nah, itu target anak usia 10 tahun. Harusnya kalau Anda sudah usia 11 tahun, 11 ya, 13, 14, 15, bisa lebih dari itu. Banyak sekali targetnya. Yang penting harus punya apa? Punya target. Kenapa harus kita punya target? Nah, karena kalau kita punya target, kita akan optimal meraih target itu. Loh Kak, tapi saya sudah punya target. Ada kok suaranya. Oke, baik ya. Ada yang punya target tapi nggak tercapai targetnya. Ada nggak teman-teman sekalian? Coba dicek di chat box, dikomentari, dijawab. Ada nggak yang sudah bikin target tapi nggak tercapai targetnya? Ada? Ada banget. Kenapa? Karena bisa jadi Anda sudah punya target tapi targetnya masih ada di level yang paling bawah. Karena saya punya 3 level target. Ada yang targetnya pengen puasa full, tapi saya perempuan, ya raiso tondo. Ya nggak bisa. Tidak perlu disesali kalau Anda memang lubang seminggu selama Ramadan, karena itu memang fitrah Anda sebagai wanita. Dan itulah spesialnya Anda sebagai wanita. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, maka tidak bisa diluruskan, karena diluruskan jadi patah. Kenapa dia dari tulang rusuk? Karena dia sifatnya harus dilindungi oleh seorang laki-laki. Wanita diciptakan bukan dari tulang kepala karena dia tidak harus disanjung-sanjung, tapi harus dilindungi dengan hati. Baik, targetnya jangan itu dong, jangan saya pengen puasa full. Kalau perempuan, saya pengen yang lain bikin target. Nah, kenapa nggak tercapai? Karena mungkin Anda baru di level yang pertama target Anda. Apa itu? Yang pertama levelnya adalah hanya sekedar ikut-ikutan, just follow. Jadi hanya sekedar ikut-ikutan saja. Temennya punya target hatam Quran, dia pengen juga target hatam Quran. Temennya punya target infak rutin, dia juga pengen target infak rutin. Temennya pengen target bisa menyelesaikan 1 buku selama Ramadan dibaca, dia juga pengen. Loh Kak, apakah salah? Nggak salah, tidak salah sama sekali. Tapi biasanya orang yang cuma ikut-ikutan targetnya, ketika lalu tidak tercapai, dia akan merasa nggak apa-apa. Dan effortnya, perjuangan dia untuk meraih impian itu nggak akan besar. Kenapa? Karena dia cuma ikut-ikutan saja. Maka harusnya kalau anak SMP di Kabupaten Kediri, karena Kabupaten Kediri itu punya simpang 5 gumul, apa hubungannya ya? Yang penting dihubung-hubungkan aja ya. Karena Anda anak SMP di Kediri, maka Anda harus naik ke level 2 tentang targetnya. Apa itu? Yang targetnya karena keinginan yang kuat. Kalau di bahasa Inggris kan itu namanya burning desire. Sesuatu yang membuat Anda terbakar untuk meraih impian itu. Burning, tahu burning ya, tulisannya BURNING. Karena Anda terbakar untuk meraihnya. Contoh, saya pengen bisa hatam Quran nggak targetnya. Kenapa? Karena kan katanya baca Quran itu pahalanya 1 huruf. Itu nggak hanya 1 lagi pahalanya. 1 huruf 10 kebaikan. Berarti kalau alif lam mim 30 kebaikan. Kalau Al-Fatihah lebih banyak lagi, Al-Baqarah lebih banyak lagi, sampai Anas, sampai Hatam lebih banyak lagi. Maka saya sangat sadar bahwa pahalanya banyak, maka saya ingin hatam Quran. Nah, kalau itu berarti Anda tidak hanya ikut-ikutan, tapi sudah punya keinginan yang kuat. Dan kalau Anda masuk di level ini, maka Anda akan kuat perjuangannya untuk meraih impian Anda atau meraih target Anda ini. Kak, saya pengen targetnya itu infak, Kak. Infaknya tidak ke tempat lain, saya pengen infaknya ke yayasan panti asuhan, Kak. Karena saya sering melihat anak-anak di panti asuhan itu untuk makan aja pas-pasan, menunya nggak bisa milih, mau beli gorengan aja nggak bisa, mau beli sampel aja cuma bisa beli sunduknya, gitu kan. Nah, makanya saya pengen membagikan mereka, Kak. Saya pengen lalu membuat mereka tersenyum, membuat mereka bahagia, saya pengen infak di sana, saya pengen sedekah di sana. Nah, itu berarti sudah ada keinginan yang kuat di hati kamu, dan biasanya Anda akan berusaha dengan kuat kalau Anda sudah punya level yang kedua. Apakah ini level yang terbaik, Kak? Belum. Ini masih level middle, masih level menengah ini. Medium. Ada lagi level yang paling tinggi, high level.
Apa itu? Level yang ketiga adalah sesuatu yang karena cinta kasih. Apa bedanya Kak dengan yang kedua? Nah, bedanya adalah kalau di poin yang kedua tadi, kalau Anda di level target yang kedua, biasanya kalau sudah tercapai target itu, sudah nggak semangat lagi. Kenapa? Karena keinginannya tercapai sudah. Targetnya adalah Anda ingin bisa menyelesaikan satu buku. Maka kalau sudah selesai satu buku itu, Anda tidak lanjut ke buku yang kedua. Kenapa? Karena targetnya cuma itu saja. Maka Anda harusnya di level yang ketiga, apa itu? Cinta kasih. Yang ini tidak hanya berhubungan dengan urusan dunia saja, tapi sampai ke urusan akhirat. Kenapa saya ingin membaca buku? Karena saya ingin punya ilmu yang kalau saya sudah punya ilmu, saya ingin bagikan ilmu itu, ajarkan ilmu itu ke orang lain, dan kalau ini terjadi, maka saya akan dapat pahala, dan pahalanya akan membuat saya bisa masuk surga. Nah, kalau itu bisa jadi Anda kalau selesai satu buku, lanjut ke buku yang kedua. Buku kedua selesai, lanjut ke buku yang ketiga. Tidak berhenti. Kenapa? Karena level yang Anda miliki adalah target di level cinta kasih. Nah, Anda di level yang berapa? 1, 2, atau 3? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Yang penting Anda punya target, silakan ukur sendiri Anda itu di level yang mana. Di level yang pertama pun nggak apa-apa. Awalnya itu, tapi naikkan ke level yang kedua setelah itu. Maka sekarang, saya ingin mengajak Anda, silakan Anda boleh ambil alat tulis, pulpen, kertas, pensil, kertas, spidol, atau kertas, silakan apapun itu yang bisa Anda jangkau di sekitar Anda yang terdekat, tidak perlu sampai beli ke Gramedia, kadoan, apalagi sampai harus nge-grab dulu, masih order, kuota nggak ada, wah, selesai nanti. Ya, maka silakan ambil ballpoint, ambil alat tulis terdekat, dan saya kasih waktu. Saya kasih waktu 2 menit untuk Anda, silakan Anda waktunya sekarang menuliskan target Ramadan Anda masing-masing. Yuk, silakan. Yang masih nulis di chat box, silakan berpindah nulisnya ke kertas dan ballpoint-nya masing-masing. Ya, silakan Anda bisa tuliskan target Ramadan Anda masing-masing. Apapun itu, tidak ada yang memerintahkan Anda nulis apa. Anda punya hak untuk menentukan isi tulisan Anda apa. Saya hanya memerintahkan Anda untuk menulis. Isinya apa, kontennya apa, terserah Anda masing-masing sesuai dengan keinginan Anda. Yuk. Target aku sholat 5 waktu selalu, alhamdulillah. Silakan dituliskannya di kertas, Kak, bukan di chat box ya. Di kertas. Kenapa di kertas? Karena kalau di chat box, acara ini selesai, hilang komentar Anda. Nggak tersimpan. Tapi kalau di kertas, acara ini selesai, Anda masih bisa lihat target Anda. Besok masih Anda bisa lihat target Anda. Lusa masih bisa. Takbiran meh rioyo, meh bodoh seiso. Silakan dituliskan di kertas saja ya. Yuk. Saya kasih waktu 2 menit, sudah jalan kurang lebih 30 detik. 1,5 menit lagi, silakan. Stabil sih dia. Ini juga stabil di sudah 200 ya. Saya ulangi lagi, silakan Kak. Yang laki-laki, yang perempuan, yang soleh dan soleha, silakan tuliskan target Ramadan Anda kali ini. Masih ada waktu kurang 12 hari lagi sebelum hari raya, sebelum tanggal 1 Syawal, maka Anda punya waktu ini, tuliskan target Anda apa. Yuk, nulisnya di kertas, bukan di chat box. Setengah menit lagi, silakan. Barusan ada yang komentar dari panitia, adik-adik jangan lupa ya, syarat untuk mendapatkan sertifikat dari kegiatan ini adalah mengumpulkan rangkuman, termasuk menuliskan target yang saya perintahkan saat ini. Ya, silakan. Rangkumannya adalah, salah satunya adalah target ini. Oke Kak, oke Kak. Nggak ada target. Wah ini. Kak, emangnya penting nggak sih target itu? Silakan, Anda bisa ukur penting atau tidak dengan cerita saya ini. Bayangkan, ya, bayangkan Anda suatu saat punya motor, ya, terus sudah diisi bensin motor itu, motornya siap dikendarai, di starter greng, terus Anda gas motor itu, jalanlah keluar dari rumah Anda.
Tapi Anda nggak punya rencana mau datang kemana, mau pergi kemana Anda. Kira-kira serukah perjalanan Anda dibandingkan dengan Anda punya motor, bensinnya sudah penuh, motornya bisa nyala, lalu Anda punya rencana, saya pengen main ke mana ya? Ke Batu misalkan. Terlalu jauh Kak, oke ke SLG misalkan. Terlalu jauh Kak, oke ke rumah teman misalkan, atau ke rumah saudara. Kira-kira bermanfaat mana? Anda naik motor, cara yang pertama tadi tanpa tujuan, atau cara yang kedua ada tujuannya? Kemana? Yang mana yang bermanfaat? Pasti yang kedua. Itulah pentingnya Anda punya target. Nah itu, saya ada tugas dari guru awal dari Ramadan kemarin untuk mengisi target Ramadan. Benar sekali. Sampai ditugaskan sama guru Anda, berarti guru Anda juga sama dengan saya. Sangat percaya dan sangat yakin bahwa target ini penting. Makanya sampai ditugaskan bikin target sama guru. Target itu penting, kata Marella Tiara, agar kita memiliki keinginan untuk maju dan lebih baik. Oh, benar banget. Terima kasih Marella Tiara. Sip. Yuk, waktunya selesai. Silakan sekarang semua tulisan kertasnya tadi itu diangkat di depan layar device-nya masing-masing kayak gini contohnya ya. Biar saya bisa melihat Anda sudah menuliskan atau belum targetnya. Silakan. Yuk, silakan. Bisa dibantu screenshot mungkin, bisa nggak? Yuk, diangkat ke depan layar semuanya, biar kelihatan targetnya, bisa kelihatan. Wow, ada yang setengah lembar penuh, ada yang cuma 2 baris tapi tulisannya luar biasa. Wah, keren. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, tepuk tangannya karena virtual, biar kelihatan caranya seperti ini. Saya ajari tepuk tangan Zoom ya, caranya gini, tepuk tangannya di depan layar ya. Silakan, tepuk tangannya di depan layar ya. Oke, sip, keren. Oke, sip. Yang kedua, tips dari Erlangga, kalau Anda sudah punya target, yang kedua adalah target yang sudah Anda miliki itu harus Anda perjuangkan dengan perjuangan yang terbaik. Do the best. Do the best. Ya. Tidak boleh Anda sudah punya target, tapi meraih targetnya itu asal-asalan, ogah-ogahan, males-malesan, sak-sae. Tidak. Harus dioptimalkan dengan kemampuan terbaik Anda. Kenapa? Karena ada sebuah kalimat sederhana, tapi artinya sangat gampang kita pahami, dan artinya ini sangat benar. Apa itu? Anda bisa baca di depan semua itu? Melakukan sesuatu asal-asalan sama dengan mendapatkan hasil yang asal-asalan. Kalau Anda sudah punya target, tapi asal-asalan meraihnya, maka kemungkinan tidak tercapai target itu sangat besar. Tapi kalau Anda kerahkan semua kemampuan Anda, lalu Anda juga meminta kekuatan kepada Allah yang Maha Besar, lalu Anda benar-benar ingin meraih target itu, maka insya Allah tidak akan ada sesuatu yang bisa menghalangi Anda untuk meraih target itu. Tidak boleh salah-salah. Tidak boleh salah-salah. Saya ada sebuah teori yang baru saya dapat dari salah seorang mentor saya, ada namanya 5 second rule. Jadi aturan 5 detik. Kalau kita sudah mulai males untuk melakukan sesuatu, kalau kita sudah mulai ogah-ogahan untuk melakukan sesuatu, maka gunakan aturan 5 detik. Caranya bagaimana? Langsung hitung. Boleh dalam hati, boleh dikeraskan melalui mulut Anda. Hitung dengan cara seperti ini. 5, 4, 3, 2, 1. Lakukan. Aku kok mulai malas maca Quran ya, padahal targetku aku khatam sekali. Sudah, jangan banyak pikiran, langsung hitung. 5, 4, 3, 2, 1, ambil Quran, baca. Saya kok malas untuk sholat duha ya. Ngomong-ngomong sholat duha, hari ini saya belum. Semoga masih ada waktu setelah ini ya. Baik. Saya kok malas sholat duha ya. Sudah, jangan terlalu banyak pikir, langsung hitung. 5, 4, 3, 2, 1, berangkat, wudhu, sholat duha. Saya kok malas ngerjain tugas sekolah ya. Alasannya apa? Banyak alasannya. Jangan mikir alasannya, langsung hitung. 5, 4, 3, 2, 1, kerjakan. Dengan cara itu insya Allah akan bisa optimal hasil Anda. Paham? 5, bisa dicoba Kak Aziz Setiawan? Sip, benar. Harus dicoba. Dan saya sudah mempraktekkan, ternyata sangat-sangat useful, sangat-sangat bermanfaat. Selamat mencoba. Sip. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, untuk orang yang masih suka bekerja asal-asalan, untuk orang yang suka masih males-malesan, untuk Anda yang suka masih
menunda-nunda, saya ingin menceritakan sebuah kisah ini, teman-teman sekalian. Kisah tentang seorang pembuat rumah kayu. Ada seorang laki-laki yang sudah mulai sepuh, usianya anggaplah 60-an tahun sekarang. Beliau ini terkenal sebagai pembuat rumah kayu yang paling top markotop, Josmar Ginjos, ya. Hasil buatan dia pasti bagus, sehingga banyak orang yang pesan ke dia. Dan dia ini kerja di sebuah perusahaan, jadi dia ini menjadi karyawan di perusahaan itu. Sehingga dia ini menjadi menjadi karyawan favorit bagi juragannya, bagi bosnya. Suatu saat dia lalu merasa sudah letih, sudah tua, sudah capek, terus dia pengen pensiun jadi tukang bikin rumah kayu ini. Akhirnya dia ngomong nih ke bosnya nih, "Bos, aku kan wis tuwek, Bos. Saya kan sudah tua, Bos ya. Bos, saya pengen berhenti, Bos. Saya pengen pensiun." Bosnya ngomong apa? "Oh iya, silakan. Anda sudah bekerja kepada perusahaan kami sangat lama dan hasilnya sangat luar biasa. Kalau Anda mau pensiun, silakan. Saya persilahkan. Saya izinkan. Tapi sebelum Anda pensiun, saya minta Anda bikinin saya satu rumah kayu ya. Nanti kalau sudah jadi rumah kayu itu, Anda boleh pensiun." Nah, akhirnya si laki-laki tua ini memenuhi permintaan bosnya, bikin rumah kayu untuk terakhir kalinya sebelum dia pensiun. Tapi karena dia sudah kepikiran mau pensiun, apa yang dia lakukan? Bikinnya dia malas-malesan. Bikinnya dia ogah-ogahan. Biasanya dia itu kalau bikin, pilih kayunya itu milih kayu yang paling baik. Makunya pelan-pelan dan presisi. Motongnya sangat bagus. Ngecatnya pun sangat telaten. Sehingga hasilnya optimal. Nah, saat ini dia bikin untuk yang terakhir kalinya, males-malesan dia. Motong kayunya nggak presisi. Makunya agak asal-asalan. Ngecatnya nggak terlalu bagus. Dalam waktu tertentu selesailah rumah kayu ini. Diberikannya ke bosnya. "Bos, permintaan terakhir Anda sudah saya penuhi, Bos. Sekarang izinkan saya pensiun." Diterima sama bosnya rumah kayu itu. Dan luar biasanya, ada sebuah kejadian yang tidak disangka-sangka oleh si laki-laki tua yang mau pensiun ini. Apa itu? Ternyata bosnya ngomong gini, Dek. "Pak, karena Bapak sudah bekerja di perusahaan kami sangat lama dan hasilnya bagus selama ini, maka rumah bikinan Bapak yang terakhir kali ini akan saya berikan untuk Bapak sebagai kado dari perusahaan ini untuk Anda." Bayangkan, biasanya bikin rumahnya bagus, sekarang bikinnya asal-asalan, ternyata diberikan ke dia. Kira-kira bagaimana perasaannya si pembuat kayu itu? Yuk silakan di kolom chat Anda jawab pertanyaan saya. Kira-kira bagaimana perasaan si pembuat rumah kayu tadi setelah ternyata tahu rumah kayu itu untuk dia, padahal dia bikinnya asal-asalan. Menyesal. Penyesalan ada di belakang, benar sekali. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Ya. Menyesal, kecewa. Kenapa? Karena dia biasanya bikinnya bagus, ini bikinnya salah-salah, ternyata buat dia. Kalau saya boleh ngomong ke dia, kapok ya. Nah, itulah balasan untuk orang yang bekerjanya nggak optimal. Anda sebagai siswa, nanti Anda sudah bekerja juga gitu. Kalau Anda bekerjanya asal-asalan, balasan untuk Anda juga nggak akan optimal. Maka Anda harus lakukan semua itu dengan yang terbaik. Siap? Coba, masih ingat yang tadi saya katakan di awal? Sepakat? Sepakat? Silakan dijawab apa? Sepakat, jawabannya apa? Setuju. Baik, setuju. Apa jawabannya kalau saya bilang setuju? Sepakat. Sip, terima kasih teman-teman sekalian. Saya ulangi lagi, biar meskipun Anda nggak nyatet, tapi bisa Anda ingat poin-poin dari saya. Yang pertama apa? Set your target. Yang kedua, do the best. Yang ketiga, teman-teman sekalian, Anda kalau ingin target Anda bisa optimal, Ramadan Anda optimal, menjadikan Anda lebih baik di Ramadan kali ini, yang ketiga adalah Anda lihat gambar ini. Ini adalah gambar sebuah momen ketika pit stop tim F1. Kebetulan yang terfoto ini adalah tim apa ini? Kalau merah ini apa ini? Ferrari, benar sekali. Ya. Nah, di situ kita lihat ternyata untuk pit stop itu yang bekerja ada berapa orang? Coba Anda hitung.
Anda hitung berapa orang di situ yang digambar, lalu silakan ditulis di chat box. Ada berapa yang Anda temukan gambar orang di situ? Yuk, ditulis di chat box. Banyak, ya banyak memang. Berapa jumlahnya? 22? 20 yang tepat, ya, 20. 20 orang, sip. Untuk pit stop itu Anda melihat dibutuhkan kerja 20 orang. Pertanyaan saya, kalau Anda punya target, kalau Anda ingin sukses kehidupan Anda bisa nggak bekerja sendirian? Anda bisa nggak berjuang sendirian? Tidak bisa. Jangankan untuk sukses. Untuk Anda pakai pakaian sekarang yang menutupi aurat Anda saja, itu Anda menggunakan kerjaan orang lain. Menggunakan tenaga orang lain dalam jumlah yang banyak. Kapasnya yang nanam namanya petani kapas. Setelah dipanen jadi kapas, dipintal jadi benang, yang kerja tukang di pabrik benang. Dari benang dipintal lagi jadi kain, orang bekerja di pabrik tekstil. Setelah jadi kain, lalu dijahit, tukang jahit. Sebelum dijahit, tapi Anda mendesainkan kepada orang lain, jadi tukang desain. Untuk urusan baju aja ada banyak orang yang terlibat. Maka Anda juga harus melibatkan banyak orang. Maka tips yang ketiga adalah Anda harus bekerja bersama-sama. Bersama dengan siapa? Kalau urusan Ramadan ini Anda bisa bekerja bersama, paling tidak adalah dengan orang tua Anda di rumah. Dengan siapa? Dengan orang tua Anda di rumah. Maka kesempatan terakhir ini, di sesi materi saya yang terakhir ini, saya kasih kesempatan waktu 3 menit. 3 menit, silakan yang sekarang lagi live Zoom di rumah, atau yang di YouTube juga sama, yang lagi ada di rumah, cari orang tuanya. Berikan kertas yang Anda tulis tadi ke orang tuanya. Biar orang tuanya membaca, dan orang tuanya mau berjuang untuk menemani Anda mencapai target itu. Yuk silakan, Andin Rahmalia, sudah mulai tengok kanan. Kalau ketemu orang tuanya, silakan dikasihkan kertasnya. Revi sama siapa itu sebelahnya? Temannya juga mungkin ya. Siti Nurwulandari juga sudah mulai nengok kiri. Mungkin ada orang tuanya di sampingnya. Silakan, yuk. Kalau kerja nggak apa-apa. Nggak usah Anda jemput ke tempat kerjanya. Kok dipecat orang tuamu ya. Ya, kalau sudah kerja, orang tua saya kan pergi ke sawah, Kak. Oh, juragan sawah. Silakan, nggak apa-apa. Yang masih ada orang tuanya di rumah, silakan berikan kertasnya ke orang tuanya. Biar orang tuanya tahu kalau Anda punya target. Dan Anda ngomong ke orang tuanya. Pak, Bu, Ayah, Bunda, Mama, Papa, Abi, Umi, Mami, Dedi. Ini saya bikin target karena disuruh oleh acaranya Erlangga. Acaranya siapa? Erlangga. Sopo apa? Erlangga. Apa Erlangga itu? Bimbel, Bu. Bimbel, maksud tak Erlangga, Ibu. Gak seru, Ibu. Bimbel, Bu. Aku ya pengen les, Bu. Ibu bayari aku ya. Nah, nanti gitu sekalian ya. Baik. Ini penuh dengan promosi ya, karena saya yang ngomong ya. Baik, teman-teman sekalian. Silakan diberikan. Setelah diberikan, diapain, Kak? Minta mereka untuk membantu Anda. Bu, aku nek ketok males, Bu ya. Kalau kelihatan saya mulai males, Bu, ingatkan, Bu ya. Bapak, ini targetku, Pak. Kalau kelihatan saya sudah mulai males, Kak, Pak, ingatkan, Pak ya. Duk, katanya targetnya baca Quran hatam. Kok masih dapat separuh? Padahal kan sudah 18 hari, kurang 12 hari lagi. Ayo dikejar lagi. Nah, silakan. Itu gunanya kalau orang lain tahu target Anda, bisa mengingatkan Anda. Yang lagi kerja nggak apa-apa, orang tuanya nggak apa-apa. Yang lagi kerja nggak apa-apa, tapi nanti begitu orang tuanya sudah pulang kerja, berikan kertasnya kepada orang tua Anda. Karena itu sangat penting bagi Anda dan orang tua Anda. Dan terakhir teman-teman sekalian, orang tua saya lagi sibuk. Iya, ya ngerti aku. Ngerti email dia, orang tuamu sibuk, ngerti aku. Mungkin orang tuanya ini pejabat, Pak RT ya. Baik. Terakhir dari saya, teman-teman sekalian, silakan kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Semoga tidak berebet, semoga bisa lancar videonya. Kita ingin belajar kepada sebuah makhluk Tuhan, makhluk Allah, seekor binatang yang kita untuk melihatnya aja kita males. Bahkan mungkin kita jijik, apalagi megang, kita nggak mau. Tapi atas perjuangan pribadi dia, akhirnya dia menjadi binatang lain, hewan lain yang lebih menarik untuk dilihat, bahkan dipegang oleh orang. Apa itu? Silakan dilihat berikut ini. Kita akan belajar dari seekor ulat. Seekor ulat yang untuk melihatnya saja saya jijik. Tadi kelihatan Nabila Nandawitari mulai menarik badannya. Kayak kaget gitu ya. Rasa mirip mungkin ya. Nah, tapi ulat ini dengan perjuangan pribadinya, dia akhirnya menyadari bahwa dirinya ini nggak disukai sama orang. Bahkan kehidupan dia ini banyak merugikan gitu kan.
Akhirnya dia ingin lalu mengubah dirinya biar jadi lebih baik. Dengan cara apa? Semuanya sangat paham, ada sebuah teori namanya metamorfosis. Ya, ada yang bilang metamorfosis, ada yang nyebut metamorfosa. Nah, dia bermetamorfosis. Sebelum endingnya menjadi hewan lain, dia terlebih dahulu mampir menjadi seekor kepompong yang hidupnya menggantung dengan tubuh bagian bawahnya di atas, tubuh bagian atasnya di bawah. Dan ini bukan hal yang enak bagi dia. Ini bukan hal yang nyaman bagi dia. Ini nggak nyaman bagi dia. Ini nggak enak bagi dia. Ini menyakitkan bagi dia. Dan tidak hanya hitungan jam seperti ini, teman-teman sekalian. Hitungan hari, bahkan mungkin hitungan pekan. Tapi dia tahu bahwa ini akan membuat dia jadi lebih baik, maka dia mau melakukannya, sekalipun berat baginya. Setelah dia menjadi kepompong, apa yang terjadi? Ya, cangkangnya dari yang awalnya lembut menjadi mulai mengeras. Dari yang awalnya cangkangnya itu kalau dipegang masih empuk-empuk menjadi mengeras. Dan inilah fase berikutnya dalam proses metamorfosa itu yang membuat akhirnya dia semakin dekat dengan hasil akhirnya. Semakin dekat dengan wujud perubahannya yang paling sempurna. Nah, setelah cangkangnya mengeras, akhirnya dia masih punya PR terakhir. Apa itu? Keluar dari cangkang yang keras ini. Dan tidak boleh ada bantuan dari pihak luar. Dia harus melakukannya sendirian. Dia harus melakukannya mandiri. Kalau kita masih punya orang tua, dia tidak dibantu orang tuanya. Kalau kita masih punya guru-guru yang mencintai kita, mereka tidak dibantu oleh guru-gurunya. Tapi dia melakukannya sendiri, merobek sendiri cangkang itu dengan kemampuan yang dia miliki, dengan kekuatan sayapnya, dan akhirnya dia keluar menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah, bahkan yang awalnya orang tidak mau memegangnya, menjadi kupu-kupu yang tertarik orang untuk menangkapnya. Itulah perubahan sejati. Memang perlu perjuangan, memang menyakitkan, tapi disitulah Allah mencatat bahwa kita pernah berjuang. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Risa, luar biasa sekali. Bisa tepuk tangan bersama dong ya. Tadi gimana tepuk tangannya? Gini ya? Putar gini ya? Putar. Oke, kelihatan. Oke, seperti yang disampaikan Pak Risa tadi, ini kan sebelum tadi Kak Diah matur ya, tadi Kak Diah bilang kalau misalkan ada adik-adik yang mungkin bertanya, yang nanti berkesempatan mendapatkan voucher tambahan dari BMB Erlangga, dan juga voucher beasiswa, voucher dari sponsor, itu bisa bertanya, bisa aktif ya, bisa aktif, silakan bertanya di kolom chat. Tapi sebelum bertanya, ini Kak Diah ada beberapa informasi dulu yang akan Kak Diah sampaikan kepada teman-teman semuanya. Nah, tadi kan kalau adik-adik ini mengikuti Zoom mulai dari awal sampai akhir, tadi ada tiga tips untuk menjadikan Ramadan lebih baik atau untuk meningkatkan prestasi lah ya. Yang pertama tadi ada tetapkan target kalian. Yang kedua, jangan asal-asalan untuk mengerjakan sesuatu yang untuk mencapai target itu. Yang kedua, kerjakan bersama-sama. Nah, kalau dikerjakan sendirian kan pasti berat ya. Kerjakannya sama siapa, Kak? Sama Erlangga aja. Kalau sendirian berat pasti ya. Nah, terus ini kenapa kok harus bersama dengan Erlangga? Nah, ini Kak Diah kenalkan dulu. Erlangga itu seperti apa sih, Kak? Nah, gitu. Jadi, seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa Erlangga Kediri Raya, itu di Kediri ada 4 cabang ya, Adik-adik ya. Ada 4 cabang yang tersebar di kabupaten. Ada di Kabupaten Ngurah, yang alamatnya di kecamatan, sorry. Kecamatan Ngurah, yang alamatnya di belakangnya kantor pos Ngurah. Terus ada lagi Erlangga Pelemahan di depannya Polsek Mogo, Erlangga Wates ada di baratnya klinik Dr. Pramusito, dan Erlangga Keras yang ada di utaranya Polsek Keras. Nah, sebenarnya Erlangga itu gimana sih, Kak? Erlangga itu adalah suatu bimbingan belajar yang bisa dibilang berbeda dengan bimbingan belajar yang lainnya ya. Bedanya apa? Nanti bisa dilihat. Nah, ini Kak Diah mau menginformasikan bahwa Erlangga Kediri Raya sudah membuka pendaftaran untuk reservasi
Reservasi ku apa sih, Kak? Reservasi itu adalah untuk mendaftar di tahun ajaran baru, pesan tempat ya. Jadi walaupun adik-adik saat ini mungkin masih kelas 7-8, yang kelas 7 bisa pesan tempat untuk kelas 8 mulai dari sekarang. Yang kelas 8 bisa pesan tempat untuk kelas 9 mulai dari sekarang. Dan jika adik-adik ini pesan tempat mulai dari sekarang, itu banyak banget keuntungannya. Apa, Kak? Keuntungannya adalah nanti adik-adik, walaupun adik-adik daftarnya untuk tahun ajaran baru, tapi adik-adik dapat gratis bimbingan yang semester 2-nya. Emangnya fasilitasnya di Erlangga itu apa aja sih, Kak? Ini yang belum tahu ya. Fasilitas di Erlangga itu yang pertama, pasti kita berikan buku pembelajaran atau modul lengkap, wes ya. Semua mapel dan tentunya sesuai dengan kurikulum di sekolah. Terus setiap kelasnya ada berisi 10 sampai 15 siswa. Kita tetap mengaplikasikan protokol kesehatan selama pandemi. Terus ada juga pertemuannya 3 kali pertemuan setiap 1 minggu dan bisa membentuk kelas sendiri. Misalkan, Kak, aku hanya mau satu kelas dengan temen gengku, Kak, temen satu kelasku, aku nggak mau dengan spesies yang lain. Bisa banget ya, nanti pesan, Kak, aku maunya satu kelas sama ini. Misal satu kelas ada 30 siswa, aja daftar bareng di Erlangga Kediri ya, nanti bisa membentuk satu kelas. Terus mata pelajarannya lengkap, dan fasilitas lainnya ada wifi. Wifi-nya sudah jangan diragukan, wes cepet wes yo. Terus habis itu ini kelasnya ber-AC sudah pasti ya. Ini kita menerapkan social distancing. Terus ini modulnya lengkap, ada champions, winner, hero, dan lain sebagainya. Dan ini yang paling spesial ya kayaknya kalau untuk SMP itu, apalagi selama daring, ini masalah utamanya adik-adik itu kayaknya kalau misalkan saya biasa mendengar keluh kesahnya itu tugasnya wakil, Mbak. Tugasku nak wakil, Mbak, di sekolahan sampai numpuk-numpuk. Nah, itu bisa banget bagi adik-adik yang kesulitan mengerjakan tugas, PR, datang ke Erlangga untuk minta bantuan tentornya. Kak, aku enek tugas iki, aku enek PR iki, waraono. Nah, itu bisa banget ya. Dan itu sudah menjadi salah satu fasilitas jika kalian mendaftar sebagai siswanya BMP Erlangga Kediri Raya. Terus ini ada juga free analisasi di jari. Apa toh Mbak Iki analisasi di jari? Jadi setiap dari kalian itu kan pasti punya sidik jari ya. Nah, sidik jari itu ternyata bisa digunakan untuk mengenali karakter dan potensi diri. Jadi bakatmu itu nanti di bidang apa? Kalau untuk SMP mungkin ke jenjang SMA ya. Iya. Loh, iya? Iya. Disapa dulu. Maaf. Oh iya, maaf Dek, tadi saya sepertinya lupa share screen. Share screen-ku kok nggak bisa ini? Bentar ya, saya share screen kan. Itu banyak yang tanya, Kak, ada bayar berapa, saya di Pare, rumahku di Pare, satu semester berapa. Iya. Ya, sorry, tadi saya sepertinya grogi nih ya, bertemu dengan adik-adik yang cantik dan manis, yang insya Allah masa depannya secerah mentari nih ya. Nah, ini ya. Ya, tak. Nah, ini Dek, jadi yang saya sampaikan tadi ini ya, bahwa Erlangga Kediri Raya sudah membuka program pesan tempat atau reservasi untuk tahun ajaran baru. Jadi walaupun ini masih belum tahun ajaran baru, masih mau PAT kan ya, nah itu bisa banget daftar mulai dari sekarang dengan berbagai macam keuntungan. Salah satu keuntungannya adalah kalian dapat gratis bimbel PAT-nya. Kalian kan insya Allah bulan Mei Juni itu kan mau PAT toh. Nah, itu bisa banget nanti kita dapat gratis bimbingan. Nah, terus fasilitasnya di Erlangga itu ada apa aja, Kak? Nah, ini tadi yang terlewat screen-nya ya. Fasilitasnya di Erlangga ada yang pertama, buku pembelajaran atau modulnya lengkap, semua mapel dan sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, siswanya satu kelas itu kita nggak banyak-banyak. Kalau banyak nanti nggak bisa konsentrasi ya. 10-15 siswa setiap kelas selama pandemi. 3 kali pertemuan dalam 1 minggu dan bisa membentuk kelas sendiri. Yang seperti yang saya bilang tadi, satu geng mau daftar bareng berlima, bersepuluh, ber-15 bisa banget nanti satu kelas ya. Terus mata pelajarannya lengkap, fasilitas lainnya itu ada free wifi. Terus ada lagi ini penampakan kelasnya ya, nyaman sekali kalau dilihat ya, ber-AC, bersih, rapi, wangi, dan lain sebagainya. Terus ini ada modulnya lengkap yang saya bilang tadi, ada champions, winner, hero.
Nah, ini yang saya aturkan juga tadi, kalian kalau misalkan sudah terdaftar menjadi siswanya Erlangga, bebas konsultasi PR kapan saja. Jadi kalau di sekolah besok ada PR matematika yang kalian belum paham banget materinya karena daring itu susah banget memahami materi ya, bisa banget datang ke Erlangga, itu gratis, tidak ditarik biaya lagi karena sudah termasuk salah satu fasilitasnya. Terus ini analisa sidik jari yang Kak Diah bilang tadi untuk mengenali karakter dan potensi diri. Jadi nanti 10 sidik jari kalian diteskan di suatu alat, kita sudah punya alatnya canggih sekali ya. Nanti jelaskan tik 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 tik, itu nanti keluar nilai rapotnya, keluar rapotnya yang isinya mungkin SMA-nya nanti kalian jurusan apa, IPA, IPS atau bahasa. Untuk jenjang yang lebih jauh mungkin kuliahnya mau jurusan apa, bekerjanya nanti cocoknya di mana, bisa banget. Dan di situ juga diberikan bagaimana cara mengembangkan bakat-bakatnya. Jadi ini adalah solusi yang baik bagi adik-adik yang saat ini mungkin masih terombang-ambing ya, aku ki jane bakatku opo, bisa banget ini ya. Nah, ini adalah kabar baiknya. Kabar baiknya itu bagi adik-adik yang hari ini mengikuti Pondok Ramadan, hari ini mengikuti Pondok Ramadan online kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dan BMP Erlangga Kediri ya, semuanya akan mendapatkan voucher senilai Rp500.000. Dan voucher ini nanti bisa kalian gunakan untuk mendaftar bimbingan di BMB Erlangga Kediraya. Tadi ada 4, ada BMB Erlangga Keras, BMB Erlangga Wates, Gurah, dan juga BMB Erlangga Pelemahan. Terus gimana Kak caranya nanti kita menggunakan voucher ini? Caranya, silakan ini Kak Diah berikan waktu 30 detik untuk screenshot ya, screenshot voucher ini, di screenshot. Nah ini nanti ketika kalian mendaftar, Kak saya kemarin ikut Pondok Ramadan online, saya mau memanfaatkan voucher ini, daftar biar dapat potongan 500.000. Nah ini Kak Diah berikan waktu 30 detik, silakan untuk screenshot voucher ini. Terus cara daftarnya nanti gimana Kak? Cara daftarnya nanti bisa langsung datang ke kantor BMP Erlangga terdekat di kotamu. Kalau misalkan di Pare itu mungkin yang terdekat bisa di Gurah atau Pelemahan. Kalau misalkan yang di daerah selatan-selatan berarti bisa di Keras atau Wates. Wates itu daerah mana ya berarti? Timur-timur berarti nanti Wates. Seperti tadi Kak dia ulangi lagi, Erlangga Keras utaranya Polsek Keras, Erlangga Gurah di selatannya kantor Pos Gurah, terus Pelemahan depan Polsek Bogo, kalau Wates di timurnya Dr. Pramusito. Oke, sudah di screenshot ya? Oke, terus ini Kak Dia jelaskan lagi. Terus Kak, keuntungannya nanti apa sih kalau misalkan kita daftar mulai dari sekarang? Ingat voucher tadi berlaku jika kalian mendaftar sebelum tanggal 31 Mei ya. Nah, silakan untuk segera dimanfaatkan kesempatannya, mumpung ada potongan 500.000 itu banyak loh ya. Nah, itu silakan digunakan untuk mendaftar. Keuntungannya adalah yang pertama, kalian bisa mendaftar mulai dari sekarang itu lebih hemat Rp500.000 wis untuk diskon 500.000. Terus yang kedua, ini nggak harus langsung lunas ya Dek ya. Kalau misalkan kalian kaya tadi seperti yang Kak Risa bilang, uang sakunya 1 hari 3 juta bisa langsung lunas nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan Kak aku nggak bisa langsung lunas, bisa di DP dulu. Nah, kalau kalian daftarnya selama Ramadan ini, keuntungannya selain hemat 500.000, DP-nya yang tadinya 700.000, DP itu apa? Uang muka. 700.000 nanti jadi cukup hanya membayar uang muka Rp300.000. Sisanya bisa diangsur di bulan Juli dan seterusnya, diangsur 5-6 kali. Dan kalian akan dapat bonus bimbingan PAT, persiapan akhir tahun. Terus ada nanti bagi kalian yang mendaftar di bulan Mei, selama Ramadan itu kalian juga akan mendapatkan souvenir atau parcel lebaran. Tapi ini syarat dan ketentuan berlaku. Harganya berapa sih Kak? Harganya nanti bisa tanya di admin masing-masing cabang. Nanti adminnya akan kita share di grup dan juga di kolom chat. Seperti itu ya. Silakan untuk dimanfaatkan. Ini dimanfaatkan keuntungannya ya, hemat 500.000, DP-nya hanya 300.000, bonus bimbingan PAT, dapat parcel lagi. Coba kapan lagi kita kayak gini ya, mumpung lagi baik. Silahkan dengan fasilitas yang selengkap itu, ini adalah sesuatu hal yang wajar ya, maksudnya sebanding lah ya kayak gitu.
Nah, ayo bergabung bersama kami. Kak, aku nggak punya waktu, Kak, untuk datang ke Erlangga. Bisa banget daftar via online. Nah, kalau kalian mau daftar via online, bisa daftar melalui ini ya, link ini. bit.ly/daftar Airlangga. Nah, itu silakan diklik. Nanti kalian akan mengisi data diri dalam waktu 1x24 jam. Kakak-kakak Erlangga akan menghubungi kalian. Oke, seperti itu. Silakan dimanfaatkan kesempatannya. Mumpung ini lagi promo-promo plus-plus ya, apa aja tadi hemat 500.000, DP-nya hanya 300.000, terus dapat parcel lebaran, dapat bonus bimbingan PAT lagi kayak gitu. Nah, ini tadi adalah info tentang sedikit banyak info ya, info yang menarik tentang Erlangga. Jadi Kadia ingatkan sekali lagi, voucher tadi berlaku untuk seluruh peserta Pondok Ramadan online. Nah, terus kalau misalkan kalian mau daftar, tadi yang screenshot-nya tadi dilihatkan di kantor cabang terdekat kayak gitu. Oke, sekarang